dan setelah itu mereka akan ajukan dan cair. Anda kemudian diminta untuk transfer dengan gaya mereka. Pertama, ini Anda akan dapat limit lebih besar lagi, tapi transfer dulu sekian dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, doakan kerjamu dan kerjakan doamu. Tidak bosan, saya akan memberikan edukasi tentang bagaimana trik dan modus si joki pinjol itu menipu Anda dan memanfaatkan situasi di mana ketika Anda sedang panik dan terjerat namanya utang pinjol. Baik, yang pertama, modus dari joki adalah dia mengenalkan diri melalui media sosial, mulai dari TikTok, Facebook, WhatsApp, dan tentu medsos yang lagi viral ya. Yang kemudian mereka seolah-olah akan menjadi pahlawan kepada Anda. Untuk yang pertama, mereka akan menawarkan bagaimana caranya kalian bisa cair pinjolnya tanpa harus proses by checking. Jadi mereka itu menginginkan data Anda, kemudian mereka akan mengakses pinjol ilegal, dan setelah itu mereka akan ajukan dan cair. Anda kemudian diminta untuk transfer dengan gaya mereka. Pertama, ini Anda akan dapat limit lebih besar lagi, tapi transfer dulu sekian dan segala macam. Itu modus yang pertama. Kemudian yang modus yang kedua adalah joki dengan mengklaim dirinya bisa membackup, bisa melunasi, bisa menghabisi yang namanya strik OJK, dan juga bisa memberikan pinjaman yang besar kepada Anda tanpa denda, tanpa bunga. Yang dimaksud mereka adalah mengenalkan diri sebagai lembaga pesantren, lembaga dakwah, lembaga yang bisa membantu memberdayakan Anda untuk segera bisa lepas dari hutang riba dan segala macam. Itu tawaran mereka. Saya kenalkan langsung salah satu lembaganya yang bernama Yayasan Al-Falah. Mungkin Anda akan terpedaya yang pertama. Anda akan misalnya ngecek, ini ada kok Kak foto pesantrennya di Google. Kalian kalau cek Yayasan Al-Falah itu ada beralamat di Kalimantan Selatan, ya kan? Padahal cara mereka adalah mereka mengedit plang, kemudian memasukkan plang, memasukkan orang yang ada pada kegiatan itu, kemudian dimasukkan ke Google seolah-olah percaya mereka ada alamatnya. Padahal faktanya di tempat itu gak ada yang namanya pesantren dengan nama Yayasan Al-Falah. Kalau nggak percaya silahkan cek langsung, saya berani bertanggung jawab. Kenapa? Karena sudah ada korbannya. Salah satu korban menceritakan kepada saya tidak akan menyebut nama, tetapi dia tergabung dalam channel ilmu official dan dia sekarang sudah mulai bangkit untuk kemudian berhenti untuk melakukan pinjaman online. Dia kena tipu hingga 1 juta. Itu bukti ulasan pertama. Kalau ada yang butuh buktinya akan saya screenshot dan saya akan berikan siapa yang mau. Apa cara mereka? Cara mereka adalah mereka menawarkan ada semacam ustadz seperti AAG, seperti ustadz-ustadz yang viral itu, kemudian akan membantu Anda, memberikan dakwah, memberikan perhatian khusus. Kemudian kalian diminta untuk transfer dulu 250, kemudian juga ada yang minta transfer 1 juta. Dan apa yang terjadi? Mungkin di antara mereka terhipnotis dengan gaya itu, akhirnya transfer dan akhirnya hilanglah uang 1 juta. Kemudian juga ada yang membentuk sekelompok orang membentuk satu kelompok terorganisir, yang kemudian dia punya nomor banyak, dia akan mengontak Anda. Dia bikin plang, dia bikin pengumuman di Google, dia bikin iklan dan segala macam, dia bikin ulasan, dia bikin macam-macam seolah-olah banyak yang udah berhasil setelah di backup oleh dia. Apa yang terjadi? Ternyata Anda dicek, kalau Anda bagus riwayatnya, Anda dicek di EasyCash, Anda cek di Creditfast, Anda dicek, kemudian setelah itu yang terjadi adalah Anda dihutangin lagi dan Anda disuruh transfer. Bahkan yang lebih parah adalah ada satu cerita juga, kemudian dia mengambil Shopee Pay Anda, emailnya dirubah, nomornya dirubah. Akhirnya apa? Anda nggak punya Shopee, tapi KTP Anda dia pegang, dia habisi untuk ambil uang di Shopee, dan terjadi apa? Anda yang dikejar oleh si debt collector. Jadi
kondisi dari joki pinjol sebetulnya jauh lebih serem, jauh lebih mengerikan, jauh lebih banyak merugikan daripada pinjol itu sendiri. Saya bilang begitu kenapa? Karena pinjol, Anda pinjam uang, paling rugi Anda adalah bunga, rugi Anda adalah denda, dan rugi Anda adalah Anda dibuat malu. Kenapa? Karena mungkin bagi pinjol ilegal dikontak semua teman-temannya, dikasih tahu kalau Anda punya hutang. Tapi kalau ilegal mungkin ya kondar yang udah didaftarkan, termasuk juga Anda akan ditakut-takuti. Mungkin kerugiannya itu aja. Tapi kalau si joki, Anda ruginya adalah pertama, Anda transfer uang udah habis, data Anda dipakai untuk pinjam uang, dan kemudian data Anda dihabisi untuk memanfaatkan pinjol-pinjol ilegal. Jadi saya kira joki pinjol jauh lebih serem, jauh lebih mengerikan daripada pinjol yang ada. Nah, kalau Anda kemudian terkena situasi itu, bagaimana sikapnya? Nanti saya akan bahas dua hal. Jadi ini dua poin ini penting sebelum Anda jangan skip dulu. Jadi yang pertama begini, dua poin ini gini, maksud saya begini. Kalau Anda sedang terjebak oleh si joki ini, ya, supaya Anda tidak kemudian supaya Anda juga bermanfaat, ceritakan bagaimana si joki ini menipu Anda, sebarkan ke teman-temannya. Kasihan, mereka takut juga nggak ngerti seperti Anda kemudian kena tipu. Setidaknya Anda adalah korban yang terakhir, setidaknya Anda bermanfaat pada yang lain, kayak gitu. Jadi Anda bantu sebarkan seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Anda misalnya udah terjebak si joki ini, cek terus aplikasi pinjaman Anda, apakah ada pinjaman. Kemudian cek terus HP Anda, apakah ada aplikasi yang kemudian dipakai lagi oleh si joki. Kalau ada, kan tentunya pasti otomatis masuk ke rekening Anda. Yang ditakutkan adalah disetting masuk ke rekening dana itu kan bisa dimasukkan oleh siapapun, nggak gitu. Jadi saya kira segera Anda laporkan kalau Anda kena joki KTP Anda ke Otoritas Jasa Keuangan supaya mereka tidak bisa khususnya di legal ya. Kalau ilegal pasti otomatis dah. Nah, kemudian berikutnya adalah ada juga si joki ini menawarkan kepada Anda sekitar ada ratusan aplikasi ilegal yang cepat cair. Kemudian dia akan menawarkan kerjasama. Ini agak bijaksana dikit, dia akan berbagi komisi dan segala macam. Dia mungkin misalnya dapat 10 juta, dia 5 jutaan yang mesti Anda transfer dan segala macam. Nah, itu semua adalah bagian dari trik mereka untuk memanfaatkan situasi itu untuk ngambil uang dari posisi Anda saat ini. Jadi kenapa modus joki ini bisa berhasil? Kenapa? Karena Anda panik. Orang pada posisi panik itu mudah untuk dirayu, mudah untuk diarahkan, mudah untuk diberdayakan. Menjadi bodoh. Kenapa? Karena akalnya udah hilang, yang ada adalah kepanikan, situasi dan segala macam. Saat Anda gagal bayar, saat itu segeralah Anda curhat pada teman yang Anda percaya, atau gabunglah pada channel Ilmu Official. Kita akan bersama-sama di situ, kemudian saling curhat, dan bukan niat untuk kampanye gagal bayar seperti konten kreator yang lain. Saya tidak bisa seperti itu. Hutang tetap menjadi kewajiban kita, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana situasi ini jangan sampai kalian karena panik kemudian kalian melakukan yang namanya pinjam uang untuk bayar hutang karena panik. Ambil di aplikasi A untuk bayar aplikasi B, ambil di aplikasi itu bayar. Itulah yang akan terjadi. Padahal teman-teman ya, kalau kalian mau berhitung, daripada Anda pinjam ke pinjol yang hanya 1 juta, 2 juta, 5 juta, mending Anda ambil kur, bisa 25 juta, bisa 50 juta, selesai. Mereka bisa angsur setiap bulan, bunganya hanya 0,4%. Jadi kalau pinjol jelas riba kayak gitu, karena jelas itu udah. Kalau bank konvensional mungkin masih debatable ya, artinya masih ada beberapa ulama yang kemudian membolehkan. Tapi kalau udah pinjol jelas dia nggak modal apa-apa, hanya platform, hanya investor datang ngasih uang kepada Anda pinjaman cepat, tidak lama, tidak sampai 2 menit udah dapat uang. Anda pinjam 1 juta dapat 800.000, bayarnya 1.250.000 bisa, terus begitu.
Nah, akhirnya ketika Anda terjebak seperti itu, ya solusinya adalah gagal bayar. Gagal bayar di sini bukan sengaja. Gagal bayar ini adalah situasi di mana kita ingin melakukan stabilisasi kembali ekonominya. Karena begini, kalau legal itu masih diatur denda maksimal itu 100%. Jadi bisa kita hitung, kalau misalnya kita pinjam 5 juta gagal bayar di situ, ya mungkin 10 juta kayak gitu kan. Mungkin bunganya aja yang bertambah, ya kita hitung aja hutang-hutang kita seperti itu. Jadi gagal bayar yang saya maksud di kampanye channel Ilmu Official bukan untuk sengaja membuat orang bertindak curang, melakukan tindakan tidak kooperatif, tidak. Yang saya maksud adalah gagal bayar ada situasi di mana kita tetap berada pada kondisi di jalur aturan otoritas jasa keuangan. Kita tidak punya apa-apa, ngapain bayar, ya kan? Diam dulu, kamu mau kerja, kami akan bayar, tapi ada waktunya. Anda kasih denda, saya terima, kan seperti itu. Jadi saya kira edukasi seperti ini penting untuk kita sampaikan. Dan buat teman-teman yang udah aktif mengikuti channel Ilmu Official, saya Mas Fai, pengisi channel Ilmu, saya mohon bantuan Anda juga untuk share video saya. Ya mungkin Anda menganggap saya dapat AdSense, tidak hanya itu, tapi banyak sekali yang udah dapat pencerahan, dapat pertolongan melalui apa yang saya sampaikan. Semuanya itu Allah yang ngatur. Ini hanya sekedar untuk konten, tapi untuk membuat teman-teman bisa tercerahkan tentang pinjaman online seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.